Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucok Koswara pada video pembelajaran matematika dengan tema transformasi geometri. Sebagaimana kita tahu, pembelajaran kita kali ini dengan menggunakan bantuan pendekatan ya program GeoGebra, di mana program GeoGebra ini memberikan tool yang cukup lengkap mengenai materi transformasi geometri ini yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa atau para guru untuk memahami tentang materi transformasi geometri ini secara geometri ya, karena proses pembelajaran bisa saja dilakukan dengan pendekatan aljabar dan juga bisa dilakukan dengan pendekatan geometri. Baik, kita langsung saja. Transformasi geometri. Transformasi geometri ini didefinisikan sebagai berikut ya, bahwa yang dimaksud dengan transformasi geometri itu adalah perubahan suatu bidang geometri. Ya, bidang geometri bisa bisa titik, garis, bidang datar, kemudian bisa juga kurva atau sebuah fungsi yang ditransformasikan berdasarkan objek transformasinya atau patokan transformasinya. Yang ditransformasikan bisa meliputi posisi ya, atau tempat daripada objek geometri itu, kemudian besarnya dan bentuknya sendiri. Jadi transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi ya, perubahan posisi, kemudian perubahan besar, kemudian perubahan bentuknya. Pendekatan pembelajaran yang akan kita laksanakan sekarang adalah dengan program GeoGebra ya. Tapi sedikit mungkin ada pendekatan aljabarnya gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa transformasi geometri ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Jadi kita akan membahas keempat-empatnya ini secara geometri dengan menggunakan program GeoGebra. Baik, kita langsung saja. Dalam GeoGebra silahkan buka GeoGebra ini, kemudian buka tampilan aljabar dan juga tampilan grafiknya ya, untuk mempermudah kita menggunakan tampilan grafik di sini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah translasi ya. Oke. Nah, yang kita bahas sekarang adalah translasi. Tulis di sini saja ya, translasi atau pergeseran. Oke, yang bisa ditranslasikan atau objek yang akan kita translasikan itu ada beberapa ya. Yang pertama bisa titik saja dulu ya, titik. Yang kedua mungkin objek geometri bidang datar, yang ketiga kurva ya. Kurva atau bisa saja bentuknya persamaan atau yang paling sederhana mungkin garis ya, garis. Oke, translasi atau pergeseran sebetulnya misalnya untuk yang pertama ya, titik. Jika kita memiliki sebuah titik, katakanlah dengan koordinat x, y, dan titik ini kita akan translasikan, kita akan geserkan dengan
vektor translasi ya, namanya vektor translasi. Katakanlah vektor translasinya adalah A dan B, A, B, maka kita akan mendapatkan titik baru ya dengan posisi yang telah dirubah oleh T ya, namanya P aksen dengan katakanlah absisnya X aksen dan ordinatnya adalah Y aksen, atau bisa ditulis sebagai X ditambah A, Y ditambah B. Nah, ini adalah titik hasil translasi ya, atau bayangan ya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, jika sebuah titik ya sembarang X, Y ditranslasikan oleh vektor translasi T, katakanlah AB, maka akan terbentuk titik baru namanya P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana X aksennya adalah X ditambah A dan Y aksennya adalah Y ditambah B. Begitupun dengan bidang datar ya, katakanlah saya memiliki segitiga ya, A, B, C dengan koordinat tertentu ya, maka jika ditranslasikan oleh T ya, maka akan terbentuk segitiga baru yang merupakan hasil translasi A aksen, B aksen, C aksen ya. Kemudian kalau kurva misalnya garis gitu atau apa saja, misalkan persamaan garisnya itu Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Nah, garis ini ditranslasikan oleh vektor translasi AB, maka hasilnya adalah garis yang baru. Hasil translasi hasilnya adalah Y kurang B sama dengan MX kurang A tambah C, seperti itu. Jadi pada intinya objek yang ditranslasikan itu dasarnya adalah dari titik ya, dasarnya dari titik ditranslasikan oleh vektor T. Ini pun sama ya, kita ambil semua titik ini untuk bidang datar ini. Titik A ditranslasikan dengan konsep yang sama, titik B ditranslasikan dengan konsep yang sama seperti titik ini, dan titik C ditranslasikan, maka akan mendapatkan segitiga baru. Garis pun sama demikian ya, karena garis itu merupakan kumpulan dari titik-titik ya. Jadi secara umum kalau kita ingin mentranslasikan garis, kita cukup mendapatkan dua titik dari garis tersebut, kemudian ditranslasikan, kemudian diubah menjadi persamaan yang baru. Nah, konsep dasarnya seperti itu. Walaupun ada proses translasi dengan menggunakan matrik, tapi kita tidak akan membahas tentang translasi menggunakan matriks ya. Nah, kemudian dalam translasi ini hal yang paling penting adalah vektor translasi ini. Nah, vektor translasi ini adalah sebuah vektor yang merubah posisi awal ke posisi akhir. Jadi vektor ini wajib ya, selalu ada gitu, dalam dimensi 2 ini ya. Oke, kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan, misalnya saya ingin saya memiliki titik ya, titik misalnya di sini saja. Oke, titik ini adalah titik di min 2,1 ya. Kemudian saya memiliki vektor translasi. Jadi untuk mendapatkan vektor translasi ya, kita cari di tool vektor. Nah, ini vektor kita simpan di mana saja lah. Misalkan di sini titik awal dan titik ujungnya katakanlah di sini. Oke. Nah, vektor ini katakan ini namanya vektor U, adalah vektor yang akan memindahkan posisi A. Ya, akan mentranslasikan atau menggeser titik A dari sejauh atau dengan
translasi sebesar 1,3. Ya, ini katakan vektor translasinya. Nah, setelah itu di dalam GeoGebra kita untuk proses translasi ini ada tool untuk transformasi geometri, yaitu ini. Jadi tool transformasi geometri ini adalah tool ini ya, dimana ada beberapa. Satu ada reflex sahabat line, klik dulu ini ya. Oke, klik dulu ini. Oke, nah ini ada reflex sahabat line. Nah, refleksi, ini refleksi, ini refleksi, ini rotasi, ini translasi, dan ini adalah dilatasi. Jadi kita di GeoGebra cukup lengkap ya. Ada translasi, kemudian refleksi, ya, refleksi ini ada 3, kemudian ada rotasi, ada dilatasi. Nah, sekarang yang pertama adalah translasi. Oke, kita ingin mentranslasikan. Di sini tulisannya adalah translate by vector. Vektornya sudah kita buat, yaitu BC, di mana vektor itu adalah 1,3 yang akan mentranslasikan. Klik saja ini, kemudian klik A, titik A nya diklik, ditranslasikan oleh vektor V. Klik vektornya. Nah, maka A akan bergeser sejauh ini sesuai dengan arah translasinya. Nah, saya kira cukup mudah ya. Nah, kita boleh memindah-mindahkan ini vektor di mana saja. Agak lambat kayaknya ya. Kita bisa memindah-mindahkan vektornya, katakanlah agak di sebelah atas, sebelah sini. Nah, jadi titik asalnya titik A dengan koordinatnya min 2,1 setelah ditranslasikan oleh vektor U menjadi titik A aksen, nah, yaitu min 1,4. Kalau bisa kita lihat di sini, besarnya translasi akan sama dengan vektor itu, arahnya panjangnya ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Apabila vektor translasi ini kita ubah-ubah, maka posisi dari A aksen bayangan itu juga akan berubah. Nah, kita lihat. Dia akan berubah sesuai dengan vektor translasinya. Seperti itu. Oke. Nah, saya kira untuk ini bisa dipahami atau secara saya tambahkan sedikitlah secara aljabarnya ya. Oke, titik A yaitu min 2,1 ditranslasikan oleh vektor U yaitu 1, berapa tadi saya lupa ya. Bentar. Oke, di sini aja lah. Titik A min 2,1. Titik ini ditranslasikan oleh vektor U yaitu 1, 3 ya. Kemudian maka hasilnya, nah ini susah aljabar, maka akan terdapat A aksen di mana koordinatnya X aksen, Y aksen ya, di mana X aksen itu sama dengan X ditambah A dan Y aksen itu sama dengan Y ditambah A. Atau kita hitung saja, X nya adalah min 2 ya, min 2 ditambah A nya adalah 1, kemudian ini sama dengan min 1, dan ini Y nya adalah 1 ditambah 3, maka kita dapat 4 nya, sehingga
A aksen ini adalah min 1,4. Nah ini secara aljabar begitu ya. Jadi kalau titik A nya adalah min 2,1, maka setelah ditranslasikan oleh vektor translasi U, maka A aksennya ini sebesar min 1,4. Min 1,4. Oke ya, seperti itu. Untuk permasalahan vektor saya kira permasalahan atau materi vektor yang terdahulu, kenapa vektor U ini kita dapatkan 1,3 ya, saya kira kalian paham ya. Ini adalah sebuah vektor, titik awalnya di B, 5,1, titik ujungnya di C 6,4, maka vektor U itu kita dapatkan 1,3 ini 6 dikurangi 5 1 dan 4 dikurangi 1 adalah 3, sehingga vektor U ini adalah 1,3. Jadi 1,3 ini adalah bukan koordinat ya, tetapi dia adalah vektor. Itu bisa secara absis kita tulis sebagai I ditambah 3J, saya kira seperti itu. Oke. Selanjutnya ya tadi titik saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Yang kedua, objeknya misalnya poligon saja ya, kita buat poligon segitiga ya. Oke ya, jadi ada sebuah segitiga yang akan kita translasikan oleh vektor ya. Kita buat saja vektornya, terserah di mana saja ya, itu sajalah vektor U, di mana vektor ini adalah 2i tambah 2j atau 2,2 ya, ini vektor U nya. Oke, kita langsung translasikan saja, klik translate by vector, klik dari segitiganya, kemudian klik vektor U nya. Nah, maka akan ada segitiga yang baru, hasil translasi dari vektor U. Titik A menjadi A aksen ya, titik A asalnya min 4,1 berubah menjadi min 2,3 ya, sama seperti tadi prosesnya. Jadi ini 3 kali berarti ya pencariannya. Titik B menjadi B aksen, titik C menjadi C aksen. Bisa kita lihat arah perubahannya akan sama semua ya. Titik A sama, titik B panjangnya sama, titik C panjangnya juga sama, seperti itu ya. Oke, apabila vektor ini kita ubah, maka akan berubah pula posisi dari segitiga tersebut. Nah, seperti itu ya. Karena vektor translasinya juga berubah. Oke. Dan yang ketiga, saya hapus dulu translasi dari apa ya, katakanlah persamaan ya. Kita buat persamaan aja lah, persamaan garis aja ya, persamaan kuadrat bisa, persamaan garis aja. Y misalnya sama dengan 2x atau 2x ditambah 3 misalnya ya. Nah ini kan 2x tambah 3 nih. Nah kemudian kita buat vektor dari vektor translasinya sama saja begini saja. Oke, seperti itu. Min 2,2 vektor translasinya. Kemudian kita akan mentranslasikan garis ini fx atau y sama dengan 2x tambah 3 ini oleh vektor U ya, min 2,2. Klik translasi, klik garisnya, kemudian klik oleh vektornya, maka akan terbentuk vektor translasi di mana garis hasil translasi di mana dia persamaannya baru ya, persamaannya baru yaitu min 2x tambah 9 ya. Ini garis asal, katakanlah
G1 ya, dan ini adalah ini namanya F ya, ini F, dan ini adalah garis baru yaitu F aksennya ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat semua titik yang ada pada garis itu akan berpindah sama panjangnya. Jadi konsepnya sama, pertama tadi cuma satu titik, sekarang titiknya tak terhingga ya, kita berpindah semuanya sesuai dengan vektor translasinya. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin tambahan sedikit secara aljabarnya. Kita bisa lihat tadi ini adalah garis yang pertama F ya. Kalau saya tulis di sini F, Y sama dengan 2X ditambah 3 ditranslasikan oleh vektor AB ini atau min 2,2 min 2 maka sesuai dengan rumus yang tadi, maka akan didapatkan Y kurang B sama dengan M X kurang A tambah C ya. Jadi kalau ini dikatakan Y sama dengan MX tambah C, maka Y kurang B berarti kita akan dapatkan ini kan A, B, berarti Y dikurangi 2 sama dengan M, karena M nya sama yaitu 2, X dikurang A nya adalah min 2 atau tambah 2 ditambah C nya adalah 3. Nah, kita lihat Y kurang 2 sama dengan 2X ditambah 4 ditambah 3 ya, atau Y sama dengan 2X ditambah berapa ini, 7 ditambah 2 ya, jadi Y sama dengan 2X ditambah 9. Nah, jadi hasil translasi garis Y sama dengan 2X tambah 3 oleh T dengan vektor min 2,2 adalah 2X ditambah 9. Itu ya. Jadi mungkin di sini kita tidak perlu mengambil titik-titiknya, tetapi langsung dengan persamaannya seperti itu. Baik, selanjutnya yang kedua adalah refleksi ya, atau yang namanya pencerminan ya. Pencerminan. Saya hapus dulu. Oke, dalam pencerminan di sini saja. Ini pencerminan ini lebih banyak lagi ya. Yang kedua adalah pencerminan atau refleksi. Dicerminkan ya, pencerminan. Oke, dalam pencerminan pun sama, kita ambil yang pertama titik dulu ya, kita cerminkan titik, tapi dalam proses pencerminan ini akan banyak ya, akan banyak sekali apa namanya apa ya, kalau tadi vektor ya, sekarang cerminnya ya. Jadi cerminnya itu banyak sekali. Jadi kalau suatu objek dicerminkan kan berarti cerminnya mungkin bermacam-macam. Nah di sini kalau bisa saja misalnya begini ya, misalkan kita sebuah titik A X, Y, bisa saja si titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X-nya, sumbu X. Jadi titik A dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X sebagai cermin ya, ini sumbu X ya, bisa sebagai cermin ya. Misalkan saja titiknya di sini, maka cerminnya itu ada di sini kan, hasil pencerminannya atau bayangannya. Nah, jadi kalau sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya aksennya akan menjadi X, min
min y. Untuk materi seperti ini silakan kalian bahas lebih dalam ya secara aljabarnya. Kemudian yang kedua, bisa saja si A itu kita cerminkan terhadap sumbu Y ya. Jadi kita bisa cerminkan si A terhadap sumbu Y ini sebagai cermin. Berarti adanya di sini kan begitu, ini aksen. Nah, maka aksennya itu akan menjadi min x, y. Ya, nah ini banyak sekali. A x, y bisa saja kita cerminkan terhadap sebuah garis ya. Garisnya misalkan y sama dengan x gitu, maka aksennya dia akan berubah x, y sama dengan x, berarti hasil percerminannya adalah y, x, terbalik ya. Kemudian yang keempat, ax, y itu jika dicerminkan terhadap y sama dengan min x, maka aksennya itu akan berubah menjadi min y, min e. Selanjutnya, jika ax, y nya itu kita cerminkan terhadap garis sejajar ya. Jadi garis sejajar mungkin ada dua, sejajar terhadap sumbu x atau sejajar terhadap sumbu y. Yang sejajar terhadap sumbu x misalnya sumbu y ya, x sama dengan h ya, misalkan ya. Berarti x sama dengan h ya, misalkan x sama dengan 3 ya, ini dia sebagai cerminnya di sini, x sama dengan 3. Ini sebagai cermin. Jadi kalau ada objek di sini berarti kan sebelah sini cerminnya kan gitu. Jadi aksen itu kita dapatkan menjadi 2 kali h-nya ya, 2 kali h-nya kemudian dikurangi x, y. Jadi 2h dikurangi x, y. Kemudian x, y jika dicerminkan terhadap sumbu yang sejajar terhadap sumbu x, berarti y sama dengan k misalnya ya. Berarti misalkan y sama dengan 6. Nah, y sama dengan 6 ini sebagai cermin. Nah, kalau ada objek di sini ya cerminnya di sini ya, gitu bayangannya. Maka aksennya berarti seperti ini, berarti x, 2k kurang y. Kemudian ada juga jika sebuah titik ini dicerminkan terhadap titik asal ya, misalkan titik O. Nah, titik asal tuh ini 0,0 ya, O 0,0 ya, berarti aksennya kita akan mendapatkan negatifnya x, min y. Selanjutnya bisa saja si A ini kita cerminkan terhadap titik sembarang ya, sembarang titik, misalnya titik P lah ya, titik P A, B. Jadi bisa saja sebuah titik dimanapun sembarang bisa dia sebagai cermin dari sebuah objek. Maka aksennya itu adalah 2A kurang X, 2B kurang Y. Ya, silahkan nanti dipahami secara mendalam secara aljabarnya. Kita lanjutkan. Ini sebuah titik, bisa saja poligon seperti yang tadi ya, saya bidang datar seperti segitiga tadi ya, sama saja. Ini mengikuti yang ada di atas, kan? Ini A, B, C kita cerminkan, maka ya hasilnya juga A aksen, B aksen, C aksen seperti itu. Kemudian ya, kurva pun sama ya, kurva pun sama. Nah, kalau kurva kita boleh tulis, kita hapus saja ini. Oke, kita kasih warna berbeda, biru aja. Nah, misalkan kurva ya, kurva itu ya misalkan katakanlah kurvanya itu y sama dengan fx gitu ya, y sama dengan fx. Jadi yang pertama jika y sama dengan fx ini kita cerminkan terhadap sumbu x ya, sama seperti ini ya, terhadap sumbu x
maka kurva itu akan berubah menjadi Y sama dengan min fx. Kemudian yang kedua, jika Y sama dengan fx ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, ya, maka kurva ini juga akan berubah sama dengan Y sama dengan f dari min E. Selanjutnya, jika Y sama dengan fx ini kita cerminkan terhadap sumbu atau garis Y sama dengan X, ya, Y sama dengan X. Oke, maka ya kebalikannya, X sama dengan FY gitu, inverse-nya ya. Kemudian Y sama dengan fx, jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita akan dapatkan X sama dengan min F dari min Y. Yang kelima, jika Y sama dengan fx itu kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka kurvanya berubah menjadi Y sama dengan F dari 2H kurang X, ya, F dari 2H kurang X. Yang keenam, jika Y sama dengan fx kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka kurvanya adalah Y sama dengan 2K kurang fx, 2K kurang fx. Kemudian jika Y sama dengan fx, ya, kita cerminkan terhadap titik asal 0,0, maka dia berubah menjadi Y sama dengan min dari F dari min X. Kebalikannya dari ini, kebalikan dari sini. Oke, ya, satu persatu kita coba, ya, kita coba saja. Dan secara aljabarnya mungkin kalian bisa tambahkan nanti, ya, untuk menghemat waktu. Misalnya titik, ya, sebuah titik. Nah, kita kasih di sini tengah-tengah, ya, seperti itu. Sebuah titik sembarang di sini lah. Titik sembarang di sini, yaitu titik A 2,2. Label. Oke, jadi titik A ini 2,2 kita cerminkan terhadap sumbu X, ya. Kita udah tahu pasti hasilnya 2,-2 kan, nah, pasti dia di sini. Nah, untuk toolnya dia ada di sini, reflex about line. Karena kita menggunakan sumbu X berarti dia line, garis, maka reflex about line. Klik titik A lalu klik garis sumbu X. Nah, maka ini hasil refleksinya seperti itu. Saya akan mungkin salah satu saja, ya. Nah, kita tunjukkan dari rumus yang tadi. Kalian boleh nanti menunjukkan semuanya, ya, ditunjukkan semuanya. Jika titik A X, Y, ya, direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, min Y. Jadi kalau saya punya A 2,2 direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah 2,-2 sesuai dengan ini, ya, 2,2, maka hasil refleksinya adalah 2,-2 seperti itu. Jadi sumbu X dia sebagai cermin. Ini secara aljabarnya dan ini secara geometrinya. Oke, selanjutnya kalau si titik saya hapus lagi untuk refleksinya. Kemudian titik A kita refleksikan terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y. Klik titik A lalu klik sumbu Y, maka hasilnya ada di sini. Oke, saya hapus lagi. Titik A kita refleksikan terhadap
Y sama dengan X. Oke, Y sama dengan X nya karena belum kita buat, saya pindahkan saja ya supaya kelihatan. Jadi titik A nya kita pindahkan, dia berada di sinilah ya, gitu. Titik A nya dari 4,-2. Lalu saya buat garis sebagai cermin Y sama dengan X. Oke, nah ini Y sama dengan X ini sebagai cermin, maka kita refleksikan saja titik A terhadap garis ini, Y sama dengan X, maka hasilnya ada di sini ya, cerminnya ada di situ, bayangannya. Nah seperti itu ya. Jadi tadi kita lihat X, Y 4,-2, maka cerminnya adalah min Y, Y, X ya, jadi min 2,4. Selanjutnya saya hapus lagi, kemudian garis ini saya hide dulu. Kemudian jika titik A ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, Y sama dengan min X. Oke, saya buat ini Y sama dengan min X, kemudian kita refleksikan terhadap garis A ini terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya ada di sini ya. Oke, saya hapus lagi dan saya hide dulu, nanti kita pakai lagi. Lalu misalnya titik A ini kita refleksikan terhadap garis selanjutnya apa, X sama dengan H ya. Katakanlah saya memiliki garis X sama dengan 6 ya misalnya gitu. Oke, ini X sama dengan 6 atau X sama dengan H, maka kita refleksikan titik A ini terhadap garis ini, maka hasilnya ada di sini ya, jadi 8,2. Oke ya, ini kita lihat secara aljabarnya sedikit ya. Jadi kalau secara aljabar kan, kalau misalkan titik A itu X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H, X sama dengan H, maka hasil pencerminannya aksen itu adalah 2H kurang X, 2H kurang X, Y. Jadi kalau saya punya titik A nya itu adalah 4,-2, maka misalkan X sama dengan H nya adalah di sini 6, jadi X sama dengan 6, maka aksennya adalah 2 kali 6 dikurangi 4,-2 ya. Jadi aksennya itu 2 kali 6, 2 kali 6 12 dikurangi 4 8, ini min 2, jadi 8,-2. Nah sesuai kan, jadi ini titik A nya adalah 4,-2 dan ini adalah 8,-2, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6. Oke, selanjutnya saya hide dulu untuk saya delete dulu, kemudian saya hide dulu ini. Kemudian titik A kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K ya, K misalkan K nya ya 1 misalnya, sama dengan 1 gitu ya. Jadi titik A ini kita refleksikan terhadap garis ini. Oke, jadi hasilnya ada di sini ya, seperti itu. Selanjutnya kita refleksikan terhadap titik O ya, titik pusat ini ya, kita membuat titik di sini. Katakanlah di sebuah titik B 0,0, maka jika titik kita refleksikan titik A terhadap titik pusat, maka hasilnya refleksinya karena bukan sama garis berarti terhadap poin ya, reflexible point. Jadi direfleksikan si A ini terhadap titik lagi, titik B, maka hasilnya ada di sini. Ya kita lihat di sini adalah 4,-2 dan ini adalah min 4,2 sesuai dengan rumusnya yang tadi. Oke, selanjutnya bagaimana saya kira
hapus dulu. Selanjutnya kalau poligon ya, misalkan segitiga lagi lah, segitiga lagi buat saja. Nah gitu. Nah si segitiga ini kita refleksikan terhadap garis, maka dia refleks about line dari segitiga terhadap garis sumbu Y akan ada di sini ya, seperti itu. Oke. Oops. Kemudian kalau kita refleksikan segitiga ini terhadap sumbu E, kan seperti akan ada di sini ya. Terhadap garis ini kita refleksikan langsung aja terhadap garis, maka akan ada di sini refleksinya. Dan hasil dari refleksi itu tidak akan merubah dari besarnya objek awal. Jadi segitiga ini katakanlah besarnya sekian, maka akan sama hasilnya ini sekian, jadi kongruen ya. Nah kalau di apa namanya isometri ya, isometri. Oke, saya kira secara umum bisa dipahami lah ya, secara umum bisa dipahami. Nah itu adalah silahkan kalian latihan. Begitupun dengan kurva saya, katakanlah kalau kurva misalnya begini saja, kayak fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 misalnya. Oke. Kalau kurang ya, biar salah saya. 2x x kuadrat tambah misalnya seperti itu. Jadi ini x kuadrat tambah kurang ini ya, kok kali x kuadrat kurang x kuadrat, nah itu x kuadrat kurang x kurang 1. Misalnya grafik ini kita ingin refleksikan terhadap sumbu x ya, refleksikan terhadap sumbu x, maka klik dari grafiknya, klik sumbu x nya, maka cerminnya akan ada di sini dan fungsinya berlainan gitu ya. Nah, di sini tertulis bahwa fungsinya menggunakan fungsi parametrik ya, fungsi parameter gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga kita akan bahas tentang rotasi ya. Oke, di sini rotasi saya tulisnya di sini saja. Rotasi. Nah, yang ketiga rotasi. Jadi rotasi yang kita bahas ini atau perputaran. Jadi rotasi yang kita bahas tentang perputaran objek terhadap titik putarnya ya. Ya, terhadap titik putar. Kalau perputaran biasanya kita dipengaruhi oleh titik putar dan besarnya sudut putarnya, itu kan. Jadi yang pertama, jika rotasi berlawanan arah
pada sumbu putarnya itu titik pusat ya, sebesar katakanlah theta derajat gitu. Jadi ini sebagai sumbu putar, titik putar, dan ini adalah besarnya sudut putarannya. Misalnya titik A ya, titik A X, Y, si titik A ini kita rotasikan ya, kita rotasikan sebesar dengan sumbu putarnya di O ya, titik pusat, dan besarnya perputarannya itu sebesar theta derajat gitu ya. Jadi ini sebagai titik putar, ini sudut putarnya. Maka A akan berubah posisinya ya menjadi X aksen, Y aksen ya. X aksennya sendiri ya, silahkan kalian mencari materinya di mana. Untuk X aksennya sendiri dia adalah X cosinus theta dikurangi Y sinus theta, dan Y aksennya sendiri itu X sinus theta ditambah Y cosinus theta. Nah, perubahannya ya. Begitupun kalau titik A nya X, Y nya kita putar rotasinya terhadap bukan titik pusat, misalnya di titik sembarang ya, katakanlah P A, B ya, dimana bukan selain di titik pusat ini ya, terhadap besar sudutnya theta derajat, maka ya, aksennya itu ya E aksen, Y aksen. Berarti kita tinggal merubah ini untuk X aksen sendiri. Di sini kan X cos theta ya, kita kurangi saja X kurang A cosinus theta dikurang Y kurang B sinus theta ditambah A ya. Kemudian Y aksennya sendiri X kurang A sinus theta ditambah Y kurang B cosinus theta ditambah B. Oke, secara aljabar silahkan kalian untuk mencari lebih lanjut dasar dari rumus tersebut. Oke, secara geometri kita dengan menggunakan GeoGebra ya, sama ya, misalnya supaya kelihatan kita buat titiknya di sinilah. Oke, nah, titik A kemudian titik putarnya adalah di pusat ini di 0,0 titik B, maka kita bisa menggunakan rotation around point, rotasi melalui titik putarnya yaitu titik B ya, klik saja, klik rotasi ini, si A akan kita rotasikan terhadap B ya, maka akan muncul perintah. Nah, kalau counter clockwise ya berarti berlawanan arah jarum jam, kalau clockwise berarti searah jarum jam ya, searah putarnya ke sini, berarti kalau berlawanan sini ya. Besarnya sudut yang diinginkan ya terserah, silakan misalnya 45 derajat, berarti kita klik OK saja, maka A akan berpindah sebesar 45 derajat dengan pusat putarnya di titik pusat ini. Nah, kita bisa lihat dengan menggunakan lingkaran saja ya, kita lihat. Nah, kalau kita paskan dengan titik A, nah maka besarnya A aksen ini 45 derajat. Kita lihat saja. Kita besarnya sudut AB A aksen adalah 45 derajat ya. Oops. Oke, nggak kelihatan.
45 derajat ya. Selanjutnya kita bisa buat juga kalau titik A oke, titik A nya misalnya 90 ya, 90 derajat. Oke, nah, maka titik A akan berpindah ke sini ya. Asalnya min 2,4, maka setelah diputar min 4,2 seperti itu. Nah, 90 derajat. Nah, secara umum kita bisa menggunakan konsep aljabar ya. Saya kira di sini saja ya. Misalkan kita tahu titik A ya, titik A itu jika titik X, Y, maka jika kita rotasikan terhadap O dan sudutnya adalah 90 derajat ya, maka akan terbentuk A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksennya adalah X cosinus theta dikurang Y sinus theta, atau X nya kalau A nya itu tadi berapa, A nya min 2,4, berarti min 2 cosinus 90 dikurangi Y nya 4 sinus 90, berarti ini 0 dikurangi 4 kali 1 berarti min 4, dan Y aksennya sama dengan X sinus theta ditambah Y cosinus theta. X nya min 2 sinus 90 derajat tambah Y nya adalah 4 cosinus 90, ini yang mudah saja sudutnya ya. Di sini kita dapat min 2 ditambah cos 90 0 ya, berarti min 2, sehingga kita dapatkan koordinat A aksennya adalah min 4, min 2. Jadi kalau si A ini adalah min 2,4, setelah dirotasikan oleh R 60 derajat, maka dia berputar sebesar 90 derajat dan terbentuk A aksen min 4, min 2. Oke, saya kira seperti itu untuk rotasi. Kemudian selanjutnya untuk dilatasi ya, untuk dilatasi. Nah, untuk dilatasi ini silakan dulu. Untuk dilatasi, ini terbuka dulu, klik. Oke, yang keempat tuh dilatasi ya. Untuk dilatasi, nah dilatasi itu kalau di sana ditulisnya perkalian ya. Perkalian itu bisa pembesaran atau pengecilan ya. Mungkin bahasa sayanya pembesaran, pengecilan gitu. Sebuah objek ya, bisa titik, bisa objeknya seperti tadi segitiga atau bidang data atau fungsi juga seperti itu ya. Untuk dilatasi ini ada yang dinamakan faktor dilatasi. Di beberapa buku ditulisnya K saja, jadi K ini sebagai faktor dilatasinya ya, sehingga objek tersebut bisa berubah itu karena faktor dilatasinya. Nah, faktor dilatasi itu terbagi beberapa macam ya, bisa saja K nya lebih dari 1. Nah, kalau K nya lebih dari 1 ini, maka objek akan diperbesar ya, ya.
Kemudian jika K-nya itu di antara 0 dan 1, maka diperkecil ya. Diperkecil. Kemudian kalau K-nya kurang dari -1, ini akan diperbesar. Diperbesar, tapi objeknya terbalik. Ya, tapi kecuali titik ya, ini objek yang lain. Kalau K-nya -1 itu berarti kurang dari -1, berarti si objek itu akan diperbesar tapi terbalik. Kemudian kalau K-nya itu di antara kalau K-nya itu di antara -1 dan 0, maka akan diperkecil tapi dia terbalik. Nah, jadi dia akan diperkecil dan terbalik. Jadi dilatasi katakanlah D, ya, dilatasi oleh D, K itu berarti faktor dilatasinya K ya, dan objek yang didilatasinya adalah objek apa, misalkan titik atau apa gitu kan. Oke, kita langsung lihat untuk dilatasi katakanlah apa ya, titik ya, misalnya dilatasi K pada titik pusat. Oke, jadi dilatasi sebesar K terhadap titik pusatnya, misalnya saja AX, Y, kemudian didilatasikan titik pusat oleh titik pusat terhadap faktor dilatasinya K, maka aksennya bayangannya akan di X aksen, Y aksen. Nah, faktor dilatasi ini kalau dengan titik pusat akan tinggal langsung kita kalikan saja ya si aksennya sebesar faktor dilatasinya di Kx, Ky nya gitu ya. Kalau misalkan sebuah fungsi misalkan Y sama dengan fx, kita dilatasikan dengan titik pusatnya, nah, maka fungsinya itu akan berubah menjadi Y sama dengan K dari f1/kx ya. Seperti itu. Dan untuk dilatasi pada titik yang bukan di titik pusat ya, kita tinggal mengoperasikan dari fungsi yang ini. Misalnya begini, dilatasi dari K pada P, A, B. Di titiknya bukan di titik pusat. Misalkan sebuah titik A, X, Y didilatasikan oleh dengan titik dilatasinya P dan faktor dilatasinya K ya, P itu di titik sembarang, maka A aksennya itu berarti di X aksen, Y aksen, dimana untuk X aksennya ya kita ingat saja dengan rumus yang di atas, berarti K kali X kurang A, K kali Y kurang B koordinatnya, dan Y nya ya aksennya adalah ini X aksen dan ini adalah Y aksennya gitu. Nah, untuk fungsi jika Y sama dengan fx kita dilatasikan terhadap P, K, mana P nya adalah titik sembarang, maka fungsinya berarti Y sama dengan B ditambah 1/K, ini P nya adalah A, B ya, berarti B ditambah 1/K dikali Y kurang B kali F dari A tambah 1/K X kurang A. Oke, selanjutnya kita coba saja.
Misalkan supaya kelihatan ya, kita objeknya jangan titik lah. Kalau titik nggak kelihatan pembesaran pengecilannya ya. Kita lihat garis dulu lah, segmen ya. Oke, segmen BC ya, dilatasinya terhadap pusat A. Oke, di sini ada yang namanya dilatasi from point ya. Dilatih from point, dilatasi terhadap point. Dilatasinya terhadap point A ini, titik pusat. Jadi garis ini kita akan dilatasikan terhadap titik pusat, titik dilatasinya. K-nya sebesar berapa ya? Ya kita ubah-ubah saja nanti. Nah, misalkan garis BC ini kita dilatasikan terhadap A, maka akan muncul K. Ya, K-nya faktor dilatasi. Ingat ada 4 ada 4 tadi. Misalnya K-nya yang lebih dari 1, misalkan K-nya 2 kali lah. Nah, berarti si garis BC ini akan diperbesar 2 kali. 2 kali lipat dari semula karena faktor dilatasinya adalah 2. Jadi kalau kita buat line, nah misalkan begitu ya, nanti base B aksen C aksen itu panjangnya 2 kali lipat dari BC. Nah kalau misalkan ya kita ukur saja. Distance antara BC CB 1,41, nah 2,83 sekian, karena ini mungkin dibulatkan ya, mungkin dibulatkan. Oke, selanjutnya kalau diperkecil ya, misalkan setengah lah, si BC diperkecil setengah berarti terhadap titik A, maka K-nya berarti di antara 0 dan 1 ya, misalnya setengah lah, 0,5. Nah K kan, nah, dilatasinya diperkecil. Oke, nah, sekarang misalkan saja objek yang lain, segitiga. Oke, titik dilatasinya masih sama di pusat ini. Oke, kita dilatasikan segitiga ini terhadap D dengan faktor dilatasi. Kita buat dulu yang lebih dari 1, misalkan 2. Oke, jadi bisa seperti ini ya, 5 kali lipat. Wah gitu kan. Divisi ABC kita dilatasikan setengah, misalnya 0,5. Oke, begitu. ABC kita dilatasikan. Nah, kalau yang tadi misalkan min 2 dia akan diperbesar juga, tapi dia akan terbalik. Nah kan, kalau ini didilatasikan sebesar 2, kalau ini didilatasikan sebesar min 2, besarnya sama dengan min 2 tetapi arahnya berlawanan atau terbalik tadi. Oke, nah itu untuk dilatasi. Saya kira untuk dilatasi kita cukup ya. Nah silahkan nanti bereksplorasi sendiri secara geometri dengan menggunakan GeoGebra. Ya, barangkali program ini bisa membantu dalam menginterpretasi geometri ya, terhadap materi yang sedang dilakukan. Dalam hal ini adalah transformasi geometri, tapi tidak
tetap konsep yang terpenting adalah kita mengetahui atau memahami tentang aljabar dari proses transformasi geometrinya ya. Jadi ini sebagai alat bantu dan mudah-mudahan bisa memperkuat ya, dapat memperkuat kemampuan representasi geometri terhadap materi transformasi geometri. Saya kira cukup sekian dari materi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.